bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bonus, come now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Filzatila dari Prodi D3 Akuntansi jurusan Akuntansi dengan NIM 2401193001. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang mata perkuliahan akuntansi keuangan menengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep biaya dan objek biaya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep biaya. Konsep biaya merupakan biaya berbeda untuk tujuan yang berbeda, menunjukkan kepuasan yang akan dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh manfaat tertentu seperti menghasilkan produk ataupun jasa yang menunjukkan dicatat sebagai aset ataupun beban. Sedangkan objek biaya adalah segala sesuatu yang biayanya ingin diukur, dikumpulkan dan dipantau oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah pengelolaan biaya, terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah berdasarkan fungsi. Biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi atau biaya umum. Yang kedua adalah berdasarkan perilaku biaya, terbagi atas 3. Yang pertama ada biaya variabel atau biaya yang pernah berubah-ubah. Kedua adalah biaya tetap, biaya yang tidak akan pernah berubah. Sedangkan yang ketiga adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini merupakan gabungan dari biaya variabel dan biaya tetap. Yang ketiga adalah berdasarkan objek biaya, terbagi jadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dan yang keempat adalah berdasarkan pengambilan keputusan, terbagi jadi 4. Yang pertama adalah biaya relevan, biaya tidak relevan, biaya peluang, dan biaya hangus. Berikutnya berdasarkan akuntansi biaya perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Kegiatan menyediakan layanan, tidak ada persediaan barang-barang, contohnya rumah sakit dan salon dan sebagainya. Kedua, perusahaan dagang. Kegiatan membeli barang jadi dari pemasok lalu menjual kembali, contohnya supermarket, minimarket, toko pakaian, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi, contohnya pabrik makanan dan pabrik tekstil. Biaya utama perusahaan jasa terbagi jadi 3, yaitu ada perusahaan jasa, biaya tenaga kerja operasional. Biaya utama perusahaan dagang, HPP, diperoleh oleh barang dagang, dan biaya administrasi dan promosi. Dan yang terakhir adalah biaya utama perusahaan manufaktur, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Berikutnya adalah akuntansi biaya untuk perusahaan manufaktur, yaitu yang pertama perbedaan sistem perpetual dan periodik. Pertama adalah sesi perpetual, merupakan pencatatan persediaan yang dilakukan setiap kali transaksi terjadi. Sedangkan sistem periodik merupakan pencatatan tidak dapat terus-menerus, melainkan melakukan hitung di akhir periode. Yang kedua ada alternatif pencatatan biaya produksi, yaitu ada pertama metode harga pokok pemasaran, metode harga pokok proses, dan metode harga pokok standar, dan yang terakhir ada metode Aktiva atau Boss Costing. Berikutnya adalah arus biaya. Apakah kalian tahu apa itu arus biaya? Arus biaya merupakan aliran biaya produksi dari tahap awal hingga tahap akhir. Tahap arus biaya terbagi menjadi 6. Itu yang pertama adalah persediaan bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, produksi dalam proses, persediaan barang jadi, dan yang terakhir adalah harga pokok penjualan. Berikutnya adalah laporan harga pokok penjualan atau HPP perusahaan manufaktur.
Laporan HPP, laporan yang menunjukkan rincian biaya produksi yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan manufaktur untuk menghasilkan barang jadi dalam suatu periode terakhir. Komponen laporan HPP itu yang pertama adalah biaya bahan baku. Yang pertama ada persediaan awal bahan baku, pembelian bahan baku, persediaan akhir bahan baku, dan yang terakhir ada bahan baku yang dipakai. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Yang terakhir adalah laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur adalah laporan keuangan yang menyajikan perbandingan antara pendapatan dan beban dalam suatu periode untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan. Sedangkan bedanya dengan perusahaan jasa dan dagang adalah perusahaan manufaktur harus menghitung harga pokok produksi dulu, baru dihitung harga pokok penjualan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.